Shalom, Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama merenungi firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan Menuju Salib, Kasih yang Mengorbankan Diri. Ayat kita yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus, kita semakin dekat dengan perayaan Paskah. Dan perjalanan kita menuju salib membawa kita untuk merenungkan pengorbanan Kristus dengan lebih dalam. Bapak Ibu, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 kita melihat bagaimana Kristus yang adalah Allah memilih untuk merendahkan dirinya, hidup sebagai manusia dan menaati kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini bukan sekedar penderitaan fisik, tapi sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Kasih yang rela berkorban demi menebus kita dari dosa dan maut. Bapak Ibu, kita percaya bahwa keselamatan kita tidak datang dari usaha atau kebaikan diri kita sendiri, tapi semata-mata karena anugerah Allah di dalam Kristus. Salib itu bukan hanya bukti kasih Allah, tapi juga pusat dari keselamatan kita. Kristus tidak mati hanya sebagai teladan moral atau pahlawan iman, tapi sebagai pengganti kita. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya kita terima. Dan di dalam pengorbanannya kita menemukan kepastian bahwa kita ini dikasihi, kita diampuni, dan kita ditebus. Namun perjalanan menuju salib bukan hanya perjalanan Kristus saja, Bapak Ibu. Kita yang mengikut Dia juga dipanggil untuk berjalan di jalan yang sama, jalan kasih yang rela berkorban. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kasih sejati itu bukan hanya sekedar tentang perasaan atau kata-kata, tapi tentang tindakan nyata, tentang kesiapan untuk memberikan diri bagi orang lain, bahkan ketika itu sulit atau menyakitkan. Masa menjelang Paskah ini menjadi momen yang tepat untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa jauh saya telah mengasihi dengan kasih yang berkorban? Apakah saya masih hidup untuk kepentingan diri sendiri atau saya sudah belajar untuk mengasihi dengan cara Kristus, dengan memberi, dengan melayani, dengan mengampuni? Kasih yang sejati, Bapak Ibu, selalu menuntut pengorbanan. Entah itu waktu, kenyamanan, atau bahkan harga diri kita. Tapi inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus, berjalan menuju salib dengan kasih yang tulus dan rela berkorban. Namun kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk memampukan kita hidup di dalam kasih Kristus. Ketika kita merasa lelah, Dialah yang memberi kita kekuatan. Ketika kita merasa sulit mengasihi, Dia mengingatkan kita akan kasih Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Inilah penghiburan kita, bahwa di dalam Kristus kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi, tetapi juga kita diperlengkapi untuk melakukannya. Mari kita jalani awal April ini, minggu ini, hari ini, dengan komitmen baru untuk mengasihi seperti Kristus. Mari kita renungkan kembali salibnya dan membiarkan kasih pengorbanannya membentuk hati dan hidup kita. Ketika kita berjalan menuju salib, kita tidak hanya melihat penderitaan, tetapi juga melihat kemenangan kasih yang mengubahkan dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang rela berkorban bagi kami. Engkau telah memberikan segalanya agar kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau, untuk rela berkorban bagi sesama dan untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami berjalan di jalan salib dengan hati yang penuh kasih. Tegur kami ketika kami lupa motivasi kami, ketika kami lupa akan Engkau. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan yang memberikan kami sukacita menjalani hari-hari kami dengan mengingat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Di
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.